wabarakatuh. Saya Hajar Rusnawati, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 64 Kota Pagar Alam. Hari ini saya tidak sendiri, ada rekan saya, Ibu Eliza Octaviani, guru kelas 6 SD Negeri 64 Kota Pagar Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bu Eliza kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah hari ini sehat Bu Eliza ya. Alhamdulillah. Nah, baik Bu Eliza ya. Karena Bu Eliza mengajar di kelas 6, yang insya Allah nanti akan mengerjakan pembelajaran di kelas 6. Nah Bu Eliza, pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi kelas sebelum Bu Eliza mengajar di kelas. Nah sebelum itu Bu Eliza, ada beberapa pertanyaan akan saya tanyakan kepada Ibu Eliza. Yang pertama nih Bu Eliza, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu Eliza sampaikan nanti pada saat pembelajaran di kelas itu apa saja Bu? Baik, tujuan pembelajaran saya yaitu mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak, kemudian menjelaskan cara tubuh bisa bergerak. Oh, baik, Mbak Bu Eliza ya, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak, kemudian menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Nah, Bu Eliza, untuk area pengembangan yang hendak dicapai ini kira-kira apa nih area pengembangan yang ingin dicapai? Untuk area pengembangannya yaitu ada dua, Bu. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa mampu mengetahui organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Kemudian untuk keterampilannya, siswa dapat menyebutkan cara gerak organ tubuh pada manusia. Oke, Bu Eliza ya, untuk area pengembangan yang hendak ingin dicapai yaitu pertama ada aspek pengetahuan, yang kedua adalah aspek keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa mengetahui anggota gerak tubuh pada manusia, kemudian pada aspek keterampilan, siswa dapat menyebutkan anggota gerak pada tubuh manusia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Eliza ya, tentang strategi yang dipersiapkan. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Eliza terapkan pada saat nanti pembelajaran di kelas? Mungkin dari metode, kemudian ada modelnya, strateginya apa Ibu Eliza? Baik, untuk strategi yang akan saya gunakan yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan minat siswa. Kemudian saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya mengelompokkan siswanya sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswanya. Untuk mode pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Untuk metode, saya menggunakan metode berdiskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan, Bu. Iya, baik sekali. Bagus sekali Bu Eliza ya untuk strategi yang dipersiapkan. Yang pertama ada pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model yang akan diterapkan oleh Bu Eliza adalah problem based learning. Lanjut kemudian kepada metode, Ibu Eliza akan menggunakan metode diskusi, kemudian diskusi kelompok dan tanya jawab dan juga penugasan. Nah, sekarang Bu Eliza, setelah ini kita rancang, sudah Bu Eliza merancangnya semua, kemudian kira-kira kapan ya waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Bu Eliza? Baik, untuk pembelajaran IPAS ini akan saya laksanakan pada hari Selasa sesuai dengan jadwal, yaitu di pelajaran jam pertama pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Oke, baik, untuk waktu pelaksanaan akan dilaksanakan pada hari Selasa di jam pertama Bu Eliza ya. Iya. Nah, kemudian media apa nih yang Bu Eliza gunakan? Untuk media saya menggunakan Enfokus, proyektor, kemudian speaker aktif, Bu. Iya, bagus sekali Bu Eliza ya, untuk medianya sudah menggunakan proyektor, Enfokus dan juga speaker ya. Nah Bu Eliza, terkait semua yang sudah Ibu Eliza rancang ini, setelah Ibu Eliza mengutarakan apa itu tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangannya, strategi yang dipersiapkan. Nah, setelah kita melaksanakan percakapan ini nih, apa sih yang Ibu Eliza rasakan? Alhamdulillah yang saya rasakan, saya senang karena sudah diwawancarai oleh Ibu Hajar Rusnawati, calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian saya dapat menggambarkan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, Bu. Baik itu tujuan saya, kemudian metodenya, strateginya, serta model pembelajarannya, Bu. Oke, terima kasih Bu Eliza ya, terkait tujuan pembelajaran, area pengembangan yang dicapai, kemudian strategi yang dipersiapkan, baik dari media dan segalanya, itu akan saya lihat nanti setelah Bu Eliza melaksanakan pada saat pembelajaran di kelas, dan saya akan melaksanakan observasinya. Hari ini saya sangat senang sekali bisa ngobrol dengan Bu Eliza terkait tentang persiapan Bu Eliza akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak Bu Eliza ya untuk hari ini.
Baik belajar, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Kita setiap hari harus selalu bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita masih diberi kesempatan untuk datang ke sekolah untuk belajar. Ya, hari ini silakan Ade sebelum mulai pelajaran dipimpin dulu doanya deh. Sebelum kita mengawali pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Mana Ibu yang tidak hadir hari ini siapa nak? Rio. Iya, Rio. Tadi sudah memberitahu Ibu bahwa dia sakit ya. Dan juga Dava masih sakit, kemarin dia tidak hadir, hari ini masih sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Baik anak-anak. Kemarin kita sudah belajar apa nak? Pelajaran kita kemarin sudah belajar apa nak? Pas kita Bagian tubuh manusia. ya, kemarin kita sudah belajar bagian tubuh manusia ya. Sebelum kita mulai pelajaran, tadi yang berangkat ke sekolah berjalan kaki siapa? Oke, bagus. Tadi berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Kalau kita berjalan kaki, bagian mana yang bergerak? Iya, kaki. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPAS, yaitu bagaimana tubuh kita bergerak. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Lihat di bukunya ya. Terus menjelaskan bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Ada di buku. Ya. Lihat di bukunya di halaman 3 ya. Sekarang perhatikan ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran kita SDK dulu ya. Sepertinya sudah lesu ya. Padahal masih pagi. Tepuk semangat. Semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, sudah semangat? Sudah. Masih ada yang ngantuk? Sudah. Sudah semangat? Perhatikan ke depan. Ibu ada video pembelajaran yaitu Membahas materi IPAS kelas 6 bab 1 tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Topik yang akan kita bahas adalah topik A, perhatikan ke depan rangka, ya. sendi, dan otot atau di balik bentuk tubuh kita. Untuk dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari, tubuh kita dilengkapi dengan sistem gerak yang terdiri atas kerangka, otot, sendi, dan sistem saraf. Lalu bagaimana kerangka, otot, dan sendi mengatur gerak tubuh kita? Mari kita bahas lebih lanjut. Kerangka, apa saja fakta tentang rangka yang harus kita ketahui? Kerangka adalah alat gerak pasif. Kerangka manusia tersusun dari 206 tulang. Antara tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh bagian yang disebut dengan sendi. Kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Kerangka tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh sehingga kita dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan gerakan lainnya. Kerangka melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh. Contohnya, tengkorak kepala melindungi otak, serta tulang rusuk dan tulang dada yang melindungi paru-paru dan jantung.
Otot adalah alat gerak aktif. Otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meregang dan menegang sesuai kebutuhan. Tulang-tulang di tubuh bisa bergerak dikarenakan otot. Otot memiliki 3 sifat, yaitu 1. Kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. 3. Elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu 1. Otot polos, yaitu bentuknya ototnya gelondong seperti potongan-potongan kayu, bekerja tanpa kita sadari, tanpa diperintahkan, terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. Saat bernapas, otot diafragma dapat mengembang atau mengutis secara otomatis tanpa kita perintahkan. 2. Otot luring, yaitu bentuknya serabut seperti serabut kabel, sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari, menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Saat kita mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Saat mengunyah, otot rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. Dan yang terakhir adalah otot jantung, yaitu bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. Hanya terdapat di dinding jantung, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Saat tidur, makan, atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Sendi, berdasarkan jenis geraknya, sendi di dalam tubuh dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sinartrosis atau sendi mati, atau dikenal juga dengan sendi fibrosa, yaitu sendi yang menghubungkan 2 tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contohnya, sendi antar tulang tengkorak yang disebut sutura dan sendi penghubung gigi dan tengkorak yang disebut dofosis. 2. Amfiartrosis atau sendi kaku, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan, walau sifatnya terbatas. Contohnya, sendi pada ruas tulang belakang dan simfisis pubis pada pinggul. 3. Diartrosis atau sendi gerak, atau dikenal dengan sendi sinovial, yaitu sendi yang memiliki cairan sinovial sebagai pelumas sehingga sendi dapat digerakkan. Contohnya, sendi pada bahu dan lutut. Sendi berdasarkan arah gerak. Adapun berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu 1. Sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak, seperti saat kalian memutar kepala. 2. Sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. 3. Sendi pelana, yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan 2 arah. Contohnya, sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. 4. Sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contohnya, sendi pada lutut dan siku-siku. 5. Sendi gulung, yaitu sendi punya gerakan 2 arah, bisa depan belakang atau kanan kiri. Contohnya, sendi pada tulang rahang kalian. 6. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contohnya adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Demikianlah pembahasan rangkuman materi kita kali ini. Terima kasih, dan sampai bertemu di video pembelajaran. Nah, itu tadi video pembelajaran kita, yaitu bagaimana tubuh kita bergerak. Nah, dari video yang kita dengar tadi, yang kita lihat tadi, bagaimana tubuh kita bisa bergerak, anak-anak? Karena ada apa tadi? Iya, sendi, otot, dan sistem saraf. Apa itu sendi tadi, nak? Iya, apa tadi? Iya, kalau kerangka adalah alat gerak yang pasif. Sedangkan sendi, apa itu sendi? Iya, bagus. Itu adalah sendi.
itu otot. Jadi setiap hari kita bisa bergerak, kita bisa berjalan dari rumah menuju sekolah, ataupun kita olahraga itu karena adanya apa tadi? Sendi, otot, dan sistem saraf. Dengan adanya ketiga bagian dari itu tadi, maka kita bisa bergerak bebas seperti kita melipat atau membuka tangan kita, atau kita menggerakkan kaki kita, atau kita berjalan. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya Ibu bagi sesuai dengan kelompok, karena kita sudah berkelompok menjadi 5. Kamu jawab ya, berdiskusi dengan teman sekelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 2. Nah, sekarang lihat LKPD yang Ibu berikan. Sudah ada? Sudah ada semua? Sudah. Kalian buka LKPD-nya atau tugas kalian, yaitu memberi label atau menuliskan pada bagian-bagian di bawah ini. Ini ada sistem kerangka, ya. Kalian isi pada kotak-kotak ini, ya. Lihat, boleh lihat buku, boleh. Lihat buku di sini. Nah, seperti misalnya nomor 1 ini, ini tulang kaki. Jadi tulis. Sebelum kalian tulis, kalian jawab, jangan lupa diberi nama kelompoknya. Tadi kelompok 1 anggotanya siapa-siapa. Seterusnya ya sampai kelompok 5. Silakan. Siapa yang nulis? Yang tulisannya bagus, yang nulis seperti ini. Ya. Silakan. Jangan hanya sendiri yang menuliskan, ayo. Ada yang nulis, ada yang nyari ya. Sistem kerangka, beri label pada bagian-bagian di bawah ini. Arti beri label itu beri nama, ya. Misalnya yang satu ini tulang dahi, yang ini misalnya. Yang ini apa ini? Iya, tulang rahang. Tulis rahang atas, rahang bawah, ya. Nah, yang ini misalnya tulang panggung. Nama kelompoknya ditulis di sini ya. Siapa anggotanya ditulis ya. Kelompok apa? Ya, tulis ya. Misalnya ini tulang, cari di buku, buka di bukunya. Ini siapa yang nulis? Nanti. Oh gitu. Tulis nama kelompoknya ya. Cari itu. Cari. Ini tulang dada. Ini tulang belikat. Tulang dada, tulang belikat ya. Cari. Harus bekerja sama lah ya, karena ibu akan menilai kerjasamanya ya. Kalau bekerja sendiri bukan diskusi kelompok namanya ya. Kelompok berapa kamu tadi bilang? Ya, tulis. Apa ada kendala dalam menjawab? Jelas? Jangan sendiri ya. Ada ambil sama-sama ambil.
Iya betul guys, ini misalnya bulan apa? Ada bulan cari di sini. Kan ada. Sini dan ini nama kelompok, berarti kelompok 5. Azaida, siapa? Apip sama Fajar. Sudah selesai? Sudah ada yang sudah selesai? Sudah? Kelompok berapa yang sudah? Ya, kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Melly. Ya. Yang lainnya perhatikan dulu ke depan ya. Perhatikan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusinya. Di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Sistem kerangka: tulang dahi, tulang pipi, tulang belikat, tulang tangan, tulang dada, tulang pinggul, tulang kering. Ya. Ada lagi yang lain? Boleh menambahkan, boleh. Atau yang lain jawabannya boleh ya. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih untuk Merly ya, karena sudah berani tampil membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, anak-anak yang lainnya silakan kumpulkan dulu ke depan. KPD-nya kumpulkan semua ke depan. Berkelompok lah ya. Yang ini. Nah itu tadi hasil diskusi kelompok kalian ya, yang jawabannya yaitu sistem kerangka. Yang pertama ada yang menjawab tulang dahi, tulang pipi, tulang belikat, tulang lengan, tulang panggul, dan tulang kering. Nah itu adalah bagian atau kerangka dari tubuh kita ya, dari alat gerak kita. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kerjasama kita hari ini. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini tentang anggota gerak pada tubuh manusia atau bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar sistem saraf. Ya, jangan lupa belajar di rumah. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Sundawati, calon guru penggerak angkatan 11. Berjumpa kembali pada percakapan observasi kelas. Di sebelah kiri saya sudah ada Ibu Eliza Tofiani selaku guru yang diobservasi. Di sebelah kanan saya ada Ibu Helda Popriani SPDGR selaku pengajar praktik CGP angkatan 11. Assalamualaikum Bu Helda. Assalamualaikum Bu Eliza. Bagaimana kabarnya Bu Helda? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Eliza hari ini? Alhamdulillah juga saya sehat dan Alhamdulillah ya, Bu Helda sehat, sudah sehat, kita semua selalu sehat. Baik Bu Eliza, pada pertemuan kita kali ini
saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan observasi yang sudah dilaksanakan di kelas Bu Eliza ya. Di sini tujuan saya Bu Eliza tidak bermaksud untuk menyalahkan Bu Eliza, mencari kesalahan Bu Eliza, tetapi kita di sini sama-sama memperbaiki pada proses pembelajaran Bu Eliza ya. Baik Bu Eliza, pada percakapan pasca observasi kelas ada beberapa hal yang saya tanyakan nih Bu Eliza. Yang pertama nih, bagaimana perasaan Bu Eliza ketika sudah melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, awalnya perasaan saya tegang karena baru sekali ini saya diobservasi oleh teman sejawat saya. Tapi lama-kelamaan alhamdulillah saya mengalir, mengajarnya dan ya begitu. Alhamdulillah Bu Eliza, senang Bu Eliza ya? Iya, alhamdulillah senang. Baik Bu Eliza, berikutnya kira-kira nih bisakah Bu Eliza ceritakan kembali terkait dengan tahapan-tahapan serta area pengembangan yang sudah Ibu laksanakan pada pembelajaran di kelas? Ya, baik, alhamdulillah untuk tahapan-tahapannya yang pertama saya membuat modul ajar, kemudian area pengembangannya saya kemarin ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya alhamdulillah siswa saya sudah mampu menyebutkan sistem anggota gerak tubuh pada manusia. Kemudian untuk keterampilannya, anak-anak juga sudah mampu menyebutkan sistem anggota gerak tubuh pada manusia. Iya, artinya area pengembangan yang sudah Ibu Eliza rencanakan berhasil Bu Eliza ya? Iya. Karena siswa pada aspek keterampilan, pengetahuan sudah bisa melaksanakan semuanya ya. Iya. Nah baik Bu Eliza, menurut Bu Eliza dari area pengembangan yang sudah Ibu Eliza laksanakan, apakah itu sudah berhasil? Menurut saya sudah berhasil. Alhamdulillah Bu Eliza sudah berhasil ya. Baik Bu Eliza ya, menurut Bu Eliza dari area pengembangan yang sudah Ibu Eliza laksanakan, apakah sudah berhasil? Menurut saya sudah berhasil, Bu. Alhamdulillah sudah berhasil Bu Eliza. Kira-kira berapa nih skornya dari 1 sampai 10 itu berapa Bu Eliza skornya? Menurut saya sudah 9. Oh sudah 9, artinya masih ada katakanlah 1% lah ya, Iya. belum tercapai Bu Eliza ya. Oke, terima kasih Bu Eliza. Nah selanjutnya Bu Eliza ya, menurut Bu Eliza kira-kira kekurangan apa yang Ibu Eliza alami ketika dalam proses pembelajaran, kemudian adakah kendala-kendala yang dihadapi? Baik, untuk kekurangannya yaitu siswa saya belum berani menyampaikan pendapatnya. Kemudian untuk kendala-kendalanya yaitu pada model pembelajarannya, Bu. Di mana masalah dalam kehidupan sehari-hari belum saya kaitkan pada pengajaran yang saya laksanakan. Oke, berarti kekurangan dari Bu Eliza, menurut Bu Eliza terkait dengan kekurangan, kendala itu ada pada model pembelajaran dan juga pada siswa. Artinya siswa tadi belum berani menyampaikan pendapatnya. Oke, jadi tadi menurut Bu Eliza kekurangan atau kendala yang kita hadapi ketika pada proses pembelajaran ada pada model pembelajaran PPL, kemudian ada pada siswa yang kurang berani menyampaikan pendapat Bu Eliza ya. Nah kira-kira menurut Bu Eliza kenapa hal itu terjadi Bu Eliza? Mungkin anak-anak tidak fokus pada saat pembelajaran berlangsung. Oke, anak-anak kurang fokus Bu Eliza ya, belum fokus ya. Iya. Kira-kira menurut Bu Eliza kenapa sih anak itu kok tidak fokus? Menurut saya mungkin media pembelajaran yang saya berikan belum menarik. Oke, artinya ternyata penyebabnya nih bisa jadi anak yang tidak fokus, belum fokus, ternyata mungkin medianya itu belum menarik buat mereka. Itu Bu Eliza ya? Iya. Oke, nah baik Bu Eliza, selanjutnya kira-kira nih rencana tindak lanjut Bu Eliza apa nih ke depannya? Baik, untuk rencana selanjutnya mungkin saya akan mendalami lagi materi tentang PBL. Kemudian saya merubah media saya supaya lebih menarik lagi. Oke, bagus sekali Bu Eliza ya. Artinya Bu Eliza ingin lebih menggali lagi apa itu model PBL, kemudian ingin membuat lagi media yang lebih menarik untuk siswa Bu Eliza ya. Kira-kira kapan nih Bu Eliza akan melakukan perubahan itu? Insya Allah secepatnya Bu, tapi untuk tanggalnya belum saya umumkan. Oke, ya. Baik Bu Eliza ya. Nah baik Bu Eliza, terima kasih banyak sudah memberikan jawaban-jawaban atas percakapan pasca observasi kelas kita pada hari ini. Saya harapkan mudah-mudahan kedepannya Bu Eliza lebih bisa memperbaiki lagi proses pembelajaran di kelas Bu Eliza ya. Nah baik, terima kasih Bu Eliza ya. Iya. Nah Bu Helda nih, kira-kira apa nih mungkin akan ada umpan balik dari Bu Helda yang akan disampaikan pada percakapan pasca observasi kelas kita hari ini. Baiklah, terima kasih Bu Rusna, Ibu Liza ya atas
percakapan yang telah dilakukan tadi. Dari tadi saya menyimak percakapan coaching yang dilakukan Ibu Haja dan Ibu Liza sudah berjalan dengan baik ya. Dari percakapan coaching pasca observasi ya, yang dilakukan oleh Ibu Kusna sebagai coach dan Ibu Liza sebagai coachee sudah terlihat baik. Terlihat dari percakapan Ibu Kusna menggali potensi-potensi yang ada di dalam coachee Bu Liza ya, dan sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan dari apa yang masalah yang Ibu Liza dapatkan dari kegiatan observasi juga bisa dipancing ya Bu ya. Jadi ide-ide itu keluar sendiri gitu ya Bu Liza ya. Sudah mendengarkan aktif dan hadir sepenuhnya sudah terlihat dan dapat memancing coaching untuk menggali potensi. Terima kasih ya Ibu ya, sudah sangat baik dalam percakapan coaching. Sama-sama Bu Hilda ya, terima kasih buat Bu Hilda ya. Nah baik, Bu Hilda, Ibu Eliza, hari ini saya banyak ucapkan terima kasih karena sudah kita melaksanakan percakapan pasca observasi kelas pada supervisi akademik. Terima kasih Bu Hilda ya. Terima kasih Bu Eliza. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.